Hipertensi atau darah tinggi merupakan kondisi tekanan darah di atas normal atau lebih dari 140 per 90 mm merkuri. Seiring perubahan pola gaya hidup, menurut data penderita hipertensi mengalami peningkatan. Bahkan bukan hanya diderita orang tua saja, tetapi hipertensi juga menyerang anak-anak muda. Mitosnya orang yang mudah marah diduga menderita hipertensi. Benarkah? Daripada katanya, mending kita dengar dari ahlinya, Dr. Rudiansyah, spesialis penyakit dalam. Fakta mitos pertama, keturunan menjadi faktor penyebab hipertensi. Itu fakta. Jadi kita tahu bahwa hipertensi memang diturunkan, tapi semua terjadi karena lingkungan. Dan kita tahu juga memang orang yang punya orang tua darah tinggi atau hipertensi itu punya resiko lebih besar untuk terjadi hipertensi. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa lingkungan yang tadi semakin dia mempengaruhi kondisi orang tadi, maka hipertensinya juga semakin tinggi untuk terjadinya. Dan itu bisa dicegah dengan cara kita menjaga lingkungan kita. Contohnya makanan-makanan yang sehat dan hidup tidak stres. Bagi Anda yang menderita hipertensi, mengonsumsi obat agar tekanan darah tak naik tentu menjadi sebuah keharusan. Tapi ada juga yang mengatakan kalau hipertensi tak perlu mengonsumsi obat. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Jelas salah. Kenapa? Karena darah tinggi mau tidak mau harus mengkonsumsi obat. Dan banyak di masyarakat bahwa orang yang darah tinggi apabila mengkonsumsi obat maka dia takut akan terjadi kerusakan ginjal. Ini kebalik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang yang mengkonsumsi darah tinggi tadi itu justru menekan tekanannya supaya tetap normal. Nah, orang yang tidak mengkonsumsi obat justru tekanan darahnya tidak terkontrol, maka lebih cenderung dia akan terjadi gagal ginjal. Kita tahu bahwa di Indonesia ini penyebab gagal ginjal yang terbanyak itu justru darah tinggi. Bukan karena yang lain. Bukan karena obat. Jadi saya harapkan masyarakat supaya tahu bahwa sebaiknya tetap konsumsi obat darah tinggi. Mitos atau fakta? Saat seseorang memiliki tekanan darah tinggi justru dikaitkan memiliki penyakit hipertensi. Namun ada juga yang bilang kalau hipertensi adalah penyakit yang tak bergejala. Itu memang fakta. Dan kita tahu bahwa sebagian masyarakat itu tidak tahu kalau dia darah tinggi. Dan gejala yang ada itu subjektif karena hampir sama dengan gejala-gejala yang kita alami seperti sakit kepala, pusing, leher tengkuk sakit, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus tetap memeriksakan tekanan darah tadi. Dan kalau misalnya kita tidak mengobatin darah tinggi tadi dengan gejala-gejala yang ada tadi dan kita tidak aware atau tidak waspada, maka tekanan darah itu akan naik terus tanpa akhirnya kita sadari bahwa sudah 200 tiba-tiba. Saat sudah memasuki usia 40 tahun memang rentan terkena berbagai macam penyakit. Tapi fakta atau mitos ya kalau hipertensi hanya dialami oleh orang tua saja? Itu mitos. Kenapa? Karena sekarang udah banyak loh ya. Jadi orang-orang yang masih muda pun kena darah tinggi. Sekarang ada yang kena stroke umur 25 tahun, ada yang darah tinggi yang tinggi sekali sampai perdarahan mata umur 30 tahun. Jadi sebenarnya adalah bahwa darah tinggi itu tidak mengenal umur, mau dari anak-anak, umur dewasa maupun orang tua. Memang pada orang tua resiko terjadi darah tinggi jauh lebih besar daripada yang muda. Kenapa? Karena sesuai perjalanan umurnya. Sehingga kondisi-kondisi tadi dianggap bahwa masyarakat yang awam menyatakan bahwa darah tinggi itu hanya pada orang tua. Itu salah. Jadi tetaplah kita harus periksakan tekanan darah kita. Fakta mitos selanjutnya. Anda tentu pernah merasakan pusing dan rasa pegal di bagian leher. Sebagian orang mengatakan kalau hal tersebut tanda kalau tekanan darah Anda sedang meningkat. Itu fakta atau mitos? Mitos. Darah tinggi itu biasanya tidak bergejala. Tapi ada beberapa orang tertentu punya gejala seperti itu, subjektif dia.
Jadi jangan sampai kalau begitu sakit kepala, pegal, wah ini darah tinggi, minum obat darah tinggi. Begitu selesai minum obat darah tinggi hilang, dia berhenti. Karena saya jelaskan lagi bahwa darah tinggi harus konsumsi obat terus-menerus. Tidak seperti obat sakit kepala, begitu sakit kepala obat minum, sembuh, selesai. Enggak. Obat darah tinggi tadi tugasnya bukan mengobati darah tingginya, tapi menjaga atau mengontrol tekanan darah tinggi supaya tekanan tidak naik. Siapa ya yang tak suka kopi? Duduk santai sambil menikmati suasana memang sangat mengasyikkan. Namun mitosnya mengonsumsi kopi justru dapat menyebabkan tekanan darah Anda naik. Itu fakta atau mitos? Fakta. Kita tahu bahwa kopi itu punya efek, dia akan menaikkan denyut jantung. Karena kandungan kafeinnya tadi mempunyai efek memacu jantung, sehingga itu bisa menaikkan tekanan darah. Tapi di sisi lain, dengan dosis yang cukup antara 2-3 cup sehari, itu justru akan lebih baik. Dia akan menguatkan jantung dan menjadi antioksidan buat tubuh kita dan justru mencegah darah tinggi tadi. Jadi semua tergantung jumlah apa yang kita konsumsi. Jadi ternyata kopi yang kita konsumsi 2-3 cup sehari ternyata mampu mencegah atau menjaga kesehatan kita. Baik itu mencegah Alzheimer, demensia, tekanan darah, kanker, dan sebagainya. Dan itu ternyata bisa kita lakukan kalau kita konsumsi kopi rutin tapi dengan dosis yang kecil. Nah, sekarang saatnya mendengarkan tips agar terhindar dari hipertensi. Dan bagi Anda yang menderita hipertensi, bagaimana cara menjaganya agar tetap sehat? Iya, kita kembali untuk tips hipertensi tadi. Pertama yang harus kita pahami adalah bahwa satu adalah lifestyle. Apa itu lifestyle? Gaya hidup. Jadi yang pertama gaya hidup seperti ini adalah tenang, rileks, dan olahraga yang cukup. Olahraga di sini ada poin pertama yaitu adalah olahraga yang tidak berkompetisi. Kemudian olahraga berat ya yang boleh, yang tidak boleh. Kemudian olahraga yang aerobik yang harus kita lakukan. Contoh misalnya adalah jalan sehat, jalan santai, jalan cepat, kemudian jogging, sepeda, dan berenang. Kalau untuk yang lain-lainnya, untuk anak muda mungkin boleh silahkan. Tapi bagi umur yang sudah di atas 35, saya harapkan adalah olahraga-olahraga yang memang tidak berkompetisi dan tidak berat serta tidak memerlukan pikiran yang berat. Selain itu, selain rileks dan sebagainya, juga spiritual boleh silahkan bagi yang pendekatan spiritual. Dan yang kedua adalah konsumsi makanan-makanan. Pertama, makanan yang mengandung garam harus dihindari. Apa aja contohnya? Banyak. Sekarang fast food banyak kan beredar. Itu harus dihindari, bukan tidak boleh makan, tapi dihindari untuk kadar garamnya yang tinggi. Selain itu, misalnya kecap asin, dan makanan-makanan kering, misalnya instan-instan itu harus dikurangi. Nah, yang terakhir adalah bahwa tetap konsumsi obat apabila dua tadi tidak bisa menjaga tekanan darah kita tadi, maka obat mau tidak mau harus dikonsumsi setiap hari. Dan ini untuk mencegah supaya komplikasi-komplikasi tidak terjadi, yaitu adalah serangan jantung, stroke, dan penyakit gagal ginjal sampai cuci darah. Jadi jangan dibalik ya, dengan konsumsi obat yang banyak, saya khawatir ginjal saya rusak. Terbalik. Jadi pemirsa harus tahu bahwa dengan kita konsumsi obat yang rutin tadi, tekanan darah terkontrol, maka ginjal kita juga aman dan terkontrol. Sehingga tidak sampai gagal ginjal.